Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saat ini berada untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus yang disiarkan langsung dari paroki kita Santo Fransiskus Assisi pada pagi hari ini. Pada hari ini Tuhan telah mengantar kita pada perayaan puncak yang penuh dengan sukacita, yakni merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari Raya turunnya Roh Kudus atas diri para rasul dan atas diri kita masing-masing. Namun sebelum kita sampai untuk bersukacita di dalam perayaan agung pada pagi hari ini, Hari Raya Pentakosta, sebelumnya kita bersama-sama sebagai satu umat mempersiapkan diri kita selama 9 hari. Yang biasa kita bahasakan novena menantikan Roh Kudus. Nah, pada hari ini Tuhan mengantar kita untuk bersukacita dalam perayaan agung pada pagi hari ini. Semuanya itu mengantar kita kembali di dalam permenungan hidup kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, bahwa novena Roh Kudus selama 9 hari berakhir sudah. Jadi novena Roh Kudus selama 9 hari berakhir sudah yang kita lakukan. Nah, pertanyaannya sekarang, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, adakah Roh Kudus turun atas diri kita sebagai para pelaku novena selama ini? Itu kembali kita renungkan, ya. Novena 9 hari sudah berakhir. Pertanyaannya, adakah Roh Kudus sudah turun atas diri kita, para pelaku novena selama ini? Nah, setiap tahun hal itu kita lakukan. Kita sadari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Artinya setiap tahun Roh Kudus kita mohon kedatangannya. Nah, kembali pertanyaannya, adakah Roh Kudus sudah datang dan memenuhi diri kita masing-masing dan memenuhi keluarga kita masing-masing? Dua pertanyaan awal untuk kita renungkan dalam persiapan hidup kita selanjutnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita sudah diantar pada hari ini di dalam perayaan puncak syukur, perayaan agung merayakan Hari Raya Pentakosta, maka baik kita bersama-sama kembali merenungkan bersama sabda Tuhan pada pagi hari ini. Nah, apa yang segera terlintas dalam benak atau pikiran kita ketika mendengar kata Roh Kudus? Atau ketika kita membaca kisah-kisah yang berkenan dengan yang namanya Roh Kudus, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Tadi kita sudah mendengar juga bacaan pertama, bacaan kedua, dan Injil. Mungkin yang terlintas adalah perwujudan Roh Kudus itu seperti lidah-lidah api yang berterbangan ke sana kemari, lalu nanti hinggap pada diri kita sebagaimana yang kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi, Kisah Para Rasul. Mungkin seperti angin ribut yang bertiup ke sana kemari dan juga menderu-deru yang tiba-tiba bertiup kita rasakan dan seterusnya. Mungkin juga segera melintas adalah burung merpati. Ya kan, seperti itu. Waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, segera terbuka langit dan turun burung merpati.
dan peristiwa-peristiwa hebat yang fenomenal dan tidak masuk akal dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, semua gambaran yang melintas itu tidak salah, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Tetapi jika kita memahami Roh Kudus dalam kerangka yang namanya kesatuan Trinitas, maka Roh Kudus ada bersama ketunggalan Allah. Karena Allah adalah misteri yang tak mungkin terkurung oleh kerangka pikiran manusiawi kita, maka demikian pula Roh Kudus. Lidah-lidah api, angin ribut adalah penanda kehadiran Roh Kudus, namun bukanlah perwujudan baku dari Roh Kudus itu sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Begitu juga peristiwa-peristiwa yang menakjubkan, fenomenal, yang tak masuk akal adalah penanda karya Roh Kudus. Namun bukan wujud baku Roh Kudus itu sendiri. Nah, kembali pada bacaan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Setelah bangkit, ya, kita dengarkan Injil tadi. Yesus menampakkan diri kembali kepada para murid yang sedang berkumpul dalam suasana takut dan seterusnya, hadir di tengah-tengah mereka kembali. Itu sesudah kebangkitannya. Lalu apa yang dibuat oleh Yesus? Menyapa mereka, menyampaikan salam. Selain itu juga dikatakan Yesus menghembusi para murid dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kemudian 50 hari sesudah kebangkitannya sebagaimana yang kita rayakan pada hari ini, para murid yang berkumpul dan menerima Roh Kudus kembali. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sesaat setelah Yesus menghembusi dan menerimakan Roh Kudus kepada para murid, apa yang Yesus sabdakan kepada mereka? Dia bersabda mengenai pengampunan dosa. Nah, kita lihat bagaimana kalau kita ada Roh Kudusnya. Kalau masih ada dendam, masih ada benci dan seterusnya, kita tidak mau mengampuni dosa orang, itu dipertanyakan Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi dia bersabda mengenai kuasa pengampunan. Itu yang pertama. Nah, setelah para murid menerima Roh Kudus dalam rupa lidah-lidah api yang kita dengarkan dari bacaan pertama tadi, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, mereka menjadi lebih berani keluar dan mewartakan Injil kepada semua orang. Maka jelaslah bahwa Roh Kudus itu bukan seperti seekor burung merpati yang hari ini datang, kemudian pergi lagi, datang lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman hidup kita menggerejakan juga begitu. Natal datang, sesudah Natal pergi. Kemudian Paskah datang lagi, habis itu pergi lagi dan seterusnya. Ya, gambarannya seperti itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, dari kedua peristiwa itu kita bisa menyimpulkan. Ya, kita bisa menyimpulkan berdasarkan situasi yang dialami oleh para murid. Nah, sebelum menerima Roh Kudus, mereka dicekam oleh rasa takut, mereka berkumpul dan berdoa dan berdoa. Nah, setelah menerima Roh Kudus, mereka berani keluar, mewartakan Injil dan juga mengalami sukacita. Dari apa yang mereka alami, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, dengan bahasa yang sederhana, mungkin bisa kita katakan demikian. Ya,
mungkin kita bisa katakan demikian. Bahwa Roh Kudus itu adalah dorongan dan kekuatan yang memampukan kita merasakan kasih Allah dan mengungkapkan kasih Allah itu di dalam perjalanan hidup kita. Nanti ada lagu akhir komuni, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu bahasa kasih. Kemudian Roh Kudus adalah sentuhan Allah yang mengusik kesadaran kita masing-masing akan kasih-Nya. Karena kalau kita ada kasih di dalam diri kita, saya kira untuk mengampuni itu tidak sulit. Sebagaimana Yesus sudah menghembusi Roh Kudus pada para murid, juga demikian kepada kita. Lanjut, Roh Kudus adalah kesetiaan Allah yang senantiasa membimbing dan mengarahkan hidup kita agar sesuai dengan kehendak-Nya, bukan kehendak kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, untuk dapat menerima Roh Kudus. Saya kira di sanalah peranan novena yang kita lakukan. Ya, untuk dapat menerima Roh Kudus, kuncinya sederhana saja Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, itu ada semua di dalam hati kita sendiri. Manakala hati kita terbuka terhadap kasih Allah, maka Roh Kudus akan segera mengambil peran dan menuntun hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita, bukan apa yang kita kehendaki. Jadi hati yang terbuka terhadap kasih Allah diawali dengan keterbukaan pikiran dan juga pembalikan orientasi hidup kita. Beranikah kita untuk sedikit demi sedikit menanggalkan selubung ketakutan dan kecemasan akan hidup kita dan mulai mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Berani pulakah kita untuk menggeser sedikit demi sedikit orientasi hidup dari kepentingan sendiri menjadi kepentingan sesama di dalam hidup kita. Demikianlah permenungan kita pada hari Raya Agung ini, hari Raya Pentakosta. Dan sesudah ini kita akan melanjutkan perjalanan siara hidup kita. Ada satu lirik lagu yang boleh mengantar kita bersama-sama kembali bermenung di dalam perjalanan hidup kita, khususnya siara hidup kita di hari-hari yang mendatang ini. Adapun lirik lagu itu kalau dinyanyikan demikian. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabda-Mu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya pada-Mu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila
bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekatmu. Biar ku rasakan lembutnya kasih-Mu. Ya, kurang demikian lirik lagu ini yang bisa mengantar kita melanjutkan permenungan hidup kita dalam siara hidup kita di hari-hari mendatang. Selamat merenung.